Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Hari ini tanggal 16 Pagi. September 2022. Kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Namun sebelumnya kita mulai dengan doa ya Bro. Ya. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mempelajari, membaca firman-Mu. Kiranya Kau berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau katakan. Amin. Agar kami semakin dapat memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak terus. Oke, bacaan hari ini dengan perikop perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Gila Kristus. Nah, jadi ini disahkan tentang perjalanan Yesus yang berkeliling dalam mewartakan Injil ya bro. Ya. Dari kota ke kota, desa ke desa, yang juga diikuti selalu disertai oleh 12 muridnya, juga orang-orang yang pernah ditolongnya nih, jadi orang yang telah disembuhkan ya kan, atau dibebaskan dari kuasa roh jahat gitu. Nah, tapi di sini kan dipoinkan bahwa ditunjukkan bahwa banyak wanita-wanita ini yang mengikuti Yesus, melayani Yesus gitu bro ya. Ini maksudnya gimana tuh bro? Nah, kalau di sini bro ya, kita bicara fokus Tuhan ini dalam ayat 1 sampai 3 ini, fokus Tuhan yaitu menginjil bagaimana dia memberitakan Injil, bagaimana dia menyampaikan kabar baik. Dan sebagai pelayan Tuhan ya, kita juga aplikasi kita ya, kita harus mengabarkan Injil. Iya. Dimanapun kita berada. Ya, karena kita memang tahu sih tugas Yesus sendiri, dia hadir di dunia ini juga untuk mewartakan Injil. Demikian juga kita anak-anaknya, murid-muridnya, kita juga harus mewartakan Injil gitu. Tapi yang menarik di sini bro, ada beberapa wanita, perempuan-perempuan. Mereka ada Maria Magdalena, ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes katanya ya. Ada Susana dan banyak perempuan lain. Betul. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Gitu. Mereka melayani Tuhan dengan apa yang mereka miliki. Mereka miliki. Gitu. Aplikasi buat kita bagaimana? Bahwa apapun yang Tuhan berikan, talenta kita, kalau kita bisa punya dana ya kita berikan untuk pelayanan Tuhan tentunya. Memang kalau di sini kan dikatakan dengan mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi arti kekayaan ini sebenarnya bukan cuma materi bro ya. Jadi apapun kebetulan mungkin ya ada juga orang yang punya talenta dalam mengkoordinirkan makanan misalnya gitu kan. Yang terkecil sekalipun. Iya betul bro. Makanya sebagai gereja Tuhan, umpamanya kita di gereja masing-masing. Apapun kita tahu kan kepala gereja adalah Tuhan Yesus sendiri, dan kita adalah batang tubuh. Jadi kita harus mengambil bagian dalam pelayanan di gereja juga, menjadi usher sekalipun, apapun kita harus mengambil. Ini seperti demikian juga. Karena kan setiap kita mempunyai talenta dan kemampuan yang berbeda-beda gitu bro ya. Tapi inti dari sini adalah kalau aku lihat dikisahkan dari sini, mereka setia dan taat kepada Yesus, mengikuti Yesus, bahkan dalam mewartakan Injil ini mereka tetap ikut terus semua ya. Sekarang kalau kita merefleksikan diri kita ini, apakah kita juga sudah melakukan demikian gitu bro? Ya kan, pasti mungkin setiap kita rasanya
pasti iya gitu ya. Kita pernah ditolong Tuhan, kita pernah menerima mujizat mungkin, ya kan. Nah, tapi apakah kita juga sudah melakukan karya pelayanan mungkin ya, gitu. Kalau aku sih melakukan pelayanan ini juga sebenarnya merupakan ungkapan terima kasih aku gitu bro, ya kan, kepada Tuhan, kebaikan Tuhan segala macam gitu bro. Gitu. Jadi kita sebagai umat Tuhan sebaiknya seyogyanya ya kita apapun dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak punya, ini bukan bicara mengenai harta aja. Betul. Ini bicara mengenai apa yang Tuhan berikan. Kita udah tahu ya mengenai talenta. Nanti kita akan bertanggungjawabkan. Ada yang misalnya suaranya bagus, bisa jadi tim pujian segala macam gitu ya, atau bisa yang bermain musik gitu kan. Kita tahu segala sesuatu yang kita miliki itu dari Tuhan, bukan kita punya, betul. Itu dari Tuhan. Betul. Nah, sebaiknya kita kembali kepada Tuhan. Nah, kalau dari bacaan sebelumnya nih, bacaan hari ini, bacaan satunya bro ya, itu dari 1 Korintus 15 ya, 12. Ayat 12 sampai 20 ya bro ya. Nah, itu dengan perikop kebangkitan kita. Nah, jadi bagaimana di situ diceritakan bahwa Yesus juga dengan murid-muridnya nih bro ya. Di situ kalau kita lihat dari kalau kita baca dari ayat 12 sampai 9, mereka bertanya-tanya, bagaimana jika Tuhan Yesus itu nggak bangkit? Iya. Bagaimana kalau kebangkitan yang Tuhan Yesus sudah katakan sebelumnya, kan dia bilang dia akan bangkit pada hari. Bagaimana kalau dia tidak bangkit? Iya benar. Jadi kalau dari ayat sebelumnya ini kan dikatakan Yesus mewartakan Injil bersama 12 murid-muridnya dan orang-orang lain gitu kan yang sudah ditolong. Jadi di sini dikatakan kan kalau bagaimana Yesus jika Yesus tidak bangkit, dikatakan bahwa murid-murid itu kalau gitu percuma saja sia-sia saja. Itu ada di ayat 14 sampai 15. Betul, di sini dikatakan yang mana? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Nah, ini kepercayaan kamu ini adalah orang-orang lain yang mengikuti Yesus juga gitu kan. Jadi yang menarik di sini ayat 18 bro. Betul. Jadi kan janji Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Ketika Yesus tidak bangkit, maka kita semua akan binasa. Ayat 18 itu bro. Jadi yang terakhir adalah bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, yaitu kita adalah orang yang paling malang. Kalau kita lihat baca ayat 19 kan. Betul. Kita adalah orang. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini ayat ini nggak bisa dibaca. Betul, nggak bisa. Itu memang ada konteks. Ya kalau aku terusin dikit ya bro, ini yang ayat 20 terakhir ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, jadi memang ini penggenapan juga bahwa Yesus sungguh akan dibangkitkan gitu dari tanah. Ya maksudnya dari Yesus dibangkitkan. Bangkitan itu nyata. Betul. Hingga kita dari 3 poinnya, kita tidak akan sia-sia. Yang kedua, kita nggak akan binasa karena ada kalah. Betul. Yang ketiga, kita adalah orang yang paling bahagia. Iya. Betul. Baik. Jadi poin-poinnya itu bro ya tadi ya. Ada 3 poin bro ya. Jadi kita harus fokus sebagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan Injil. Kita juga demikian. Injil kerajaan Allah, Injil adalah kekuatan Allah. Betul. Yang menyelamatkan. Bagaimana kita mempergunakan kitab suci ini, Injil ini untuk menyelamatkan. Betul. Allah. Dan mungkin juga berikutnya adalah ketika kita sudah diberkati, kita juga mengalami mujizat yang tadi seperti aku katakan bro ya. Jadi kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan dan terus mengambil bagian secara aktif dalam melayani Tuhan gitu. Secara aktif. Ya, secara aktif. Dengan segala berbagai macam talenta kita bro ya. Dengan berbagai macam apa yang kita miliki gitu. Yang poin ketiga, kebangkitan Kristus adalah nyata. Betul. Bukan bagaimana, kita nggak usah bertanya lagi seperti yang Korintus tadi bro. Dia telah mengalahkan maut,
Dia telah mengalahkan, membuktikan bahwa segala sesuatu tidak akan sia-sia. Betul. Membuktikan bahwa kita adalah orang yang paling beruntung. Dan ketiga adalah membuktikan bahwa ada kehidupan yang kekal yang kita akan terima nanti. Amin, amin. Begitu. Baik, kiranya kita semua semakin diberkati oleh bacaan Injil hari ini. Francis, sebelum itu kita tutup dengan doa ya. Selesai. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Banyak hal yang kami pelajari Tuhan, bahwa yang penting adalah bagaimana kita memberitakan Injil. Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan surga yang Engkau telah berikan kepada kami. Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami. Bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kami. Dan Yesus bangkit, menandakan bahwa kita tidak akan sia-sia. Kita adalah orang yang paling beruntung. Menandakan bahwa ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan pada kita ketika kita percaya saja. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati siapapun yang mendengarkan YouTube kami ini Tuhan. Kami supaya mereka diberkati, apapun yang mereka lakukan berhasil karena Engkau Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini pergumulan-pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Putra Kudus. Oke, Bro and Sis, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.